Yang disalahin itu harusnya drainasenya. Tapi untuk jarak totalnya itu cuman sekitar udah kesiangan, kesiangan apa sih? Gua udah di sini, ayo langsung berangkat lah. Jalaton hari ke-6. Oki udah di Kota Nanas alias Pemalang. Tujuan berikutnya adalah Kota Batik Pekalongan. Melihat dari jaraknya, sejauh apa Oki bisa berjalan dengan Adidas Blockbeat. Ini di Pemalang kelihatannya cerah gitu. Bukan tidak bersyukur, maksud gua kayaknya mending kayak kemarin deh, mendung sih. Walaupun gua lihat tadi di Pekalongan itu sempat ada bencana banjir di sana gitu. Jadi mudah-mudahan Pekalongan cepat surut. Jadi ketika kita sampai sana sudah tidak banjir lagi begitu. Tadi tuh gua habis sarapan terus pengen coba review bentar soal Hotel Sentana ini. Hotel Sentana ini lokasinya ada di tengah pusat kota Pemalang. Terus dia juga punya pelayanan sampai 24 jam, cleaning service 24 jam, terus termasuk bistro Sentananya ini. Restonya ini sampai 24 jam juga. Selain itu untuk kamarnya juga bagus banget. Feel-nya itu kayak lo berada di rumah gitu. Apalagi ketika ngajak keluarga buat nginep di Hotel Sentana ini gitu. Untuk sarapan udah disediain dan untuk makan malam kalian bisa makan di bistro ini 24 jam. Mohon oke. Terima kasih untuk Sentana Hotel sudah mengizinkan kami menginap di sini. Untuk kondisi kaki gua kemarin tuh pas sampai kota Pemalang itu chaos banget. Mulai dari betis sampai ke pergelangan itu sakit parah, bahkan sampai jalan pun susah. Tapi setelah tidur dan coba buat refleksi pakai air hangat itu semuanya jadi enak lagi gitu. Ini udah siap buat jalan lagi, tidak ada kesakitan apapun, mungkin dikit-dikit doang. Mana guys, untuk challenge hari ini karena sekarang hari Senin, jadi nanti bakal ada video call dari Mabes Cipolis. Oke, gitu aja lah, kita langsung gaskan sebelum semakin panas hari ini. Ini beneran nggak ada delikes ya? Ya Allah, ya Robi. Apaan tuh? Wih, ada guys, seperti biasa delikes hari ini. Itu dia. Oke, kita langsung berangkat aja. Let's go. Meanwhile. Rute kali ini harusnya lebih santai karena Oki masih menyusuri jalur Pantura yang topografinya rendah dan volume kendaraan yang masif. Tapi ada tantangan apa lagi yang menunggu Oki di depan sana? Apakah Oki bisa mendapatkan spin the wheel atau menjadi semakin miskin? Jadi guys, selain Pemalang ini terkenal sama nanas madunya, ternyata Pemalang ini adalah salah satu wilayah penting pada masa kerajaan Hindu, Mataram, dan Majapahit. Selain itu, Pemalang juga jadi titik kuat yang terhubung langsung dengan jalur Pantura dan pedalaman Jawa. Terus pada masa penjajahan Belanda, Pemalang ini terkenal dengan industri gulanya. Makanya, pabrik gula di daerah Pemalang ini cukup banyak. Tapi selama gue di kota belum nemu sih. Ayo kita coba cari bareng-bareng. Viro, sebang, Mang Ewu, cicil lah. Tebune olingan di mas? oleh Jawa Timur. Oh, aduh nih. Ya. Emang nang kene ora ana? Ini anaknya tebu sing gula. Oh, beda ta? Beda. Tebu gula ku sing ireng ya? Iya, kira-kira coklat. Ora ada coklat. Oh, beda ya. Soal mas. Pagi-pagi udah kerja aja sih WA. Mantap. Sumpah ya, dari tadi gua baru ngeh ternyata Pemalang ini jadi kota terbersih guys. Dari tadi gua nggak lihat ada sampah gitu. Di jalanan itu nggak ada bro. Sampah hampir bersih semua. Semuanya menghargai kalau kota ini harus bersih gitu. Bahkan sampai ke para petaninya juga diedukasi. Nice dream lah. Udah selamat jalan aja nih. Selamat jalan kota Pemalang ya. Mang Ewu, sebelah Bu. Kira nas madu kan? Asam apa orang? Manis, pasti manis ya? Cici bang, suun nggak mas? Beli nanas, harga 10.000. Gua nemu ada pohon tebu, tapi di pinggir jalan gede nih.
Kayak gitu tuh. Hampir mirip kayak jagung. Dan tebu ini tuh ternyata tadi kata mas-mas yang jualan tebu yang dipakai buat es tebu, minuman, sama tebu yang dipakai buat gula itu berbeda. Kalau tebu yang buat gula itu cenderung lebih tua. Jadi si tebunya ini tekstur luarnya itu lebih kering, keras, dan berwarna rada coklat tua gitu loh. Sedangkan tebu yang untuk buat minuman kayak es tebu itu adalah tebu yang masih muda, yang batangnya ini gede-gede dan masih banyak airnya. Tapi kandungan gulanya nggak terlalu manis. Kalau ini namanya apa? Kie namanya gedang. Ya, gedang. Kita mulai challenge pertama yaitu makan nanas dalam kondisi cuaca yang panas-panas di pinggir jalan. Kerasa banget panasnya kan, anjay, Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Lihat, suhunya 29 derajat, nanas sudah dibeli. Bagaimana kita langsung coba saja. Wow, gue tuh sebenarnya nggak suka asem ya, makanya tadi nanya ke si abang-abang yang jualnya. Nggak asem loh. Challenge pertama sukses. Ini jembatan Camal, guys. Camal legend. Jembatan Comal. Jadi jembatan Comal ini cukup legend di kalangan para pengendara pantura gitu. Karena jembatan Comal ini punya sejarah cukup panjang gitu. Dan jembatannya sendiri itu udah sering kali roboh, yaitu di tahun 1923, 1989, bahkan tahun 2014 kemarin pun jembatan ini sempat roboh dan akhirnya dibangun kembali. Oh no guys. Challenge kedua itu gombal di jembatan Comal. Udah kayak gitu dong. Nih gua kasih ya gombalannya ya. Tahu nggak bedanya jembatan ini sama kamu? Kalau jembatan ini namanya Comal, kalau kamu comel, iya. Kalau yang dipakai buat ngulek, cobek. Kalau di Sunda, orang yang suka nakal atau apa itu namanya camal. Kalau burung itu camar. Kalau pohon itu cemara. Iya. Apalagi ya? Tulis di kolom komentar. Hujannya cukup deras guys, bukan cukup deras lagi, ini hujan yang deras, nggak bisa dilewatin kalau jalan ini mah. Dari tadi emang udah kelihatan sih. Terus mengingat kameramen juga sempat bilang kalau beberapa hari kemarin Pekalongan itu banjir. Jadi kayaknya ini dimulai dari ini deh, setelah jembatan Comal nih, gue kena hujan nih. Untungnya udah berhenti dulu nih di masjid. Sehat-sehat ya orang Pekalongan yang lagi kena banjir. Semoga ditabahkan. Semoga ketika gue sampai ke Pekalongan banjirnya udah surut, hujan tidak apa-apa, atau kalau bisa cerah nggak apa-apa ya Allah. Semoga nggak banjir. Semoga banjir cepat surut. Nah, sekarang gue udah sampai di Pasar Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, yaitu kecamatan terakhir sekaligus tempat terakhir sebelum masuk ke Kabupaten Pekalongan. Nah, si Desa Ulu Jami ini terkenal banget sama penghasil melati, sekaligus tambaknya yang gede-gede banget itu. Nah, si Kabupaten Pemalang dan Pekalongan itu kan terpisahkan oleh sungai. Sungainya itu cukup besar. Nah, si daerah Ulu Jami ini jadi pusat untuk mengatur debit air dari sungai tersebut. Ini bentar lagi gue nyampe Kabupaten Pekalongan nih. Mudah-mudahan nggak banjir ya. Oki mungkin gak sadar kalau selama 7 hari dia sudah menempuh jarak sejauh 200 km bersama Ardiles Block Beat. Artinya Oki akan mendapatkan wildcard, alias kartu yang bakal membantu Oki sampai ke destinasi selanjutnya dengan lebih cepat dan lebih nyaman. Soal kaki Oki udah pasti sakit. Masih banjir guys. Di sungainya ini bener-bener banjir. Sehat-sehat ya orang Pekalongan. Nah ini guys, SDN 1 Rembun. Ini kemungkinan besar ya telah terjadi banjir di sekitar sini nih. Soalnya bekas-bekas banjirnya masih ada nih. Kasihan ya SDN Rembang. Ini penyebabnya ada banyak nih. Kalau gua lihat-lihat dari tadi ya, drainase yang ada di sebelah jalan itu lebih tinggi dibandingkan jalannya tadi di daerah sana. Terus juga kalau gua cek ya, bentar, gua cek dulu. Ketinggian dari drainasenya tuh pendek, cuman sekitar berapa? 40 cm kayaknya. Ini tuh 40 cm udah langsung keras. Terus juga jalanan ini terlalu tinggi nih. Ininya kurang tinggi. Udah otomatis banjir ke daerah sampingnya. Sebenarnya nggak bisa nyalahin debit airnya sih. Yang disalahin itu harusnya drainasenya nggak bener. Dan ini lihat seberapa chaos drainase ini. Sudah pasti menjadi penyebab banjir begitu. Tapi untuk warga Pekalongan, kami turut berduka cita dan semoga sehat-sehat selalu warga Pekalongan sampai bertemu di kota Pekalongan. Nyampe Depok lagi. Kelihatan gak ya?
Ini kalau kelihatan ya, rada di zoom. Jauh-jauh ke Pemalang, ke Pekalongan. Masa ketemunya Depok lagi? Objek wisata Pantai Depok Indah. Ini udah sampai ke Kabupaten Pekalongan, udah cukup jauh sebenarnya. Tapi untuk jarak totalnya itu cuman sekitar 24 km. Tapi total jamnya itu sekitar berapa ya? 8 jam untuk dapetin 24 km. Karena tadi mungkin hujan juga kali ya. Terus jadi berhenti sekitar sejam setengah sampai 2 jam baru jalan lagi. Dan tadi kondisinya panas banget, gokil. Terus kaki gua udah mulai sangat-sangat parah. Telapak kaki udah mulai pada sakit parah. Betis juga ketika dipaksa. Ampun-ampunan gitu. Oke, jadi untuk saat ini CLT-nya di sini aja karena ini udah jam 4 juga. Untuk jaraknya itu sekitar 8 kilometeran lagi. Karena Oki gagal meraih jarak, maka kita hukum dengan mengambil sebagian uang yang sudah mereka kumpulkan. Hitungannya adalah jumlah sisa jarak dikalikan Rp3.000. Nominal tersebut yang harus Oki belikan sesuatu, kemudian dibagikan di perjalanan menuju titik tujuan. Yuk kita saksikan bersama. Jadi gue bakal terima hukumannya yaitu 8 kali 3.000, yaitu sekitar Rp24.000. Nanti gue bakal beli sesuatu untuk diberikan ke orang-orang yang menurut gue membutuhkan di daerah sana. Oke? Karena semua challenge-nya udah selesai, jadi gue bakal coba. Spin the wheel adalah hadiah di setiap perjalanan karena Oki sudah menyelesaikan challenge dari para pemirsa tercinta. Buat kamu yang mau kasih challenge ke Oki juga, bisa kok. Tinggal scan barcode ini atau cek link yang kita bagikan di description ya. Oke, berapa sih yang bakal Oki dapatkan? Yuk, kita cek bareng-bareng. Kita langsung spin the wheel aja. Challenge-nya udah selesai semua nih. Mudah-mudahan bisa sampai ke penginapan sebelum maghrib. Boy, dapat shoe polish guys. For the first time akhirnya dapat shoe polish. Cuman kita belum tahu ini shoe polish ini apa. Jadi nanti ketika gue sampai penginapan, gue bakal coba tanya orang kantor. Kira-kira shoe polish ini sebenarnya dapatnya apa gitu. Tungguin aja dan gue bakal langsung naik bunker ke penginapan. Demi kesehatan dan keselamatan bunker, lagi-lagi dia harus dapat hukuman dan pendapatannya kali ini dipotong. Tapi nggak apa-apa, at least bunker dapat pahala. Krrrr. Ya wis perwakilan, bayi perwakilan. Kok masing-masing gawa loro ya, gue kancan ya. Ayo, bunyi banjir orang ini. Orang? Dari banjir gede nang kene. Oh. Salam. Asli nih, Bandung aku. Lagi berlaku. Bandung maring Surabaya. Kayak. Halo guys. Nang YouTube kayak ya. Aku viral. Aku viral jarene. Kayak ngene mana? Pegang ke. Pegang. Karo kancane kayak gitu. Ayo guys. Yeay. Coklat. Yeah. Potong. Makasih Om. Yo. Makasih Om. Yo. Potong. Hari pertama di Pekalongan. Hari kedua ning Pekalongan. Seminggu ning Pekalongan, Cok. Sebulan ning Pekalongan kok rasanya kayak biasa bae ya. Oke, gue udah sampai di Hotel Nirwana Pekalongan. Jujur li gak expect dapat ruangan senyaman ini karena emang luas banget. Kasurnya ini king bed, terus juga banyak kompartemen, terus banyak meja juga. Terus yang paling gokil itu sebenarnya ini sih. Pintunya 2, jadi bisa lewat sana, bisa juga lewat sana, begitu. Selain ruangannya yang gede, warna ruangannya juga ini enak banget, ngasih kesan modern, juga nyaman, terus furniturnya juga keren, gokil sih. Gue suka banget untuk desain kamar yang seperti ini. Selain kamarnya yang keren, Nirwana Hotel juga punya salah satu ballroom terbesar yang ada di kota Pekalongan. Gak main-main, ballroomnya gede banget. Terus juga ada function room, itu bisa dipakai buat kalian teater ataupun U-shape ataupun buat meeting sementara sama teman-teman dan lain-lain. Itu bisa dipakai buat apa aja. Selain itu, Nirwana Hotel juga punya kolam renang hotel terbesar di kota Pekalongan.
Gokil apa gokil loh coy. Kayaknya besok gue bakal coba berenang di sana deh untuk refleksi kaki-kaki saya ini yang sudah mulai menyeri-nyerikan seperti itu. Terus tadi juga gue dapet dinner plus nanti besok mungkin breakfast. Makanannya juga nggak kalah enak. Jadi buat warga yang lagi mampir ataupun kebetulan lewat Pekalongan bisa langsung mampir aja ke Nirwana Hotel Pekalongan. Kota Pekalongan itu kan kota batik dan kota kreatif ya. Nirwana Hotel ini merepresentasikan kota Pekalongan ini. Jadi gitu aja, dan tadi gue udah sempet beresin hukumannya di alun-alun Pekalongan. Terus gue udah makan, ini udah bersih-bersih juga. Kemungkinan besar acara selanjutnya adalah turu. Iya begitu. Oke, nanti kita lanjut besok aja. Mungkin besok renang-renang atau gimana. Ikutin keseruan Syupolis dalam Jalaton Series ini. Bisa warga tonton di YouTube kita. Dan jangan lupa pantengin juga live streaming kita dan tantang gua apapun lewat link yang di bio ataupun barcode yang ada di sebelah ini. Oke, gua Oki pamit undur diri. Adios. Oh iya bentar, gue lupa buat review. Tadi kaki gue tuh sempet sakit banget ya di bagian betis. Ini di bagian betis. Terus di bagian tumit juga lumayan pedas tadi tuh. Jadi kayak udah hampir nyerah untuk menjalani Jalaton Series ini. Padahal baru sampai Pekalongan. Semoga besok setelah tidur bisa kembali normal dan gue bisa lanjutin Jalaton Series ini menuju Surabaya. Total kayaknya sekitar berapa ya? Masih belasan hari lagi deh. Mono guys.